Sampai 18 kali operasi yang saya rescue dia di Pandeglang. Ya itu aja sih, sampai mati pun dia masih nunggu saya. Ya karena dia juga saya punya shelter. Padahal mereka familiar semua. Tora. Nih 19 tahun nih, kasihan udah lansia banget. Jero. Hai, saya dengan Ibu Devina. Saya sebagai founder House of Blessing. Halo, aku Nina, salah satu pengurus dari House of Blessing Parung Bogor, dan kebetulan juga anak dari Ibu Devina. Tujuan utama dibangunnya shelter ini apa? Tujuan utama untuk membangun shelter ini adalah untuk membantu terutama anjing-anjing yang sudah dibuang di jalanan, yang sudah tidak disukai oleh owner. Jadi kita cerita ya, baru dapat. Jadi dia dari kecil sama ownernya. Ownernya menikah titip di sini dalam keadaan anjing sakit, kasihan. Kalau ini yang gede itu dari Semarang gitu. Yang mana? Yang gede Oh, yang besar itu dari Semarang? dari Semarang. Itu rescue juga, Tante? Iya. Oh, berarti Tante ke Semarang untuk rescue? Enggak, kita suruh orang ambil. Oh, suruh orang ambil. Iya. Dulu di rescue kenapa tuh, Tante, kondisinya? Ownernya orang Chinese pulang ke negaranya. Jadi ada 2 ekor. Satu meninggal. Meninggalnya udah di sini. Dan kita memberikan kesempatan buat mereka untuk mereka menjadi happy. Semua baik, memang gonggong pertama aja yang kita takut. Padahal mereka familiar semua. Tora. Nih 19 tahun nih, kasihan udah lansia banget. Jero. Udah bongkok. Jero. Kalau ini untuk apa di Tante? Buat mereka. Oh, ini berarti namanya diumbar aja? Diumbar, jangan kalau kita kurung kasihan. Nggak kebiasaan di kulit tuh itu, nggak mau keluar tuh. Oh, nggak mau keluar. Husky nggak mau. Kita buka pintu tuh dia nggak bakal. Apa saja yang didapatkan oleh hewan yang berada di shelter ini? Awal rescue yang pasti kita akan check up. Setelah check up, kita akan balik lagi, bawa dia ke sini dan kita akan karantina. Proses kemungkinan sampai 3 minggu ya, sampai dia steril vaksin dan siap masuk ke dalam. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh pihak shelter per bulannya untuk perawatan hewan? Banyak ya. Kalau dibilang sih banyak ya. Kita banyak ada OTA. OTA itu ada juga owner yang dia tidak bisa merawat tapi dia sayang dengan anjingnya, dia titip di sini. Itu ada beberapa. Ini mix Labrador sama Husky. Kalau untuk sebelahnya ada orang? Ada yang punya juga nitip sini. Oh, itu yang Tante bilang ini yang dititipkan oleh Si pemilik. Di rumah dia space-nya kecil, jadi minta tolong sini yang rawat.
ada sebagian ya dapat donasi dari donatur kita, ya sebagian mungkin dari ya uang pribadi ya. Kegiatan apa saja yang dilakukan sehari-hari? Jadi aktiviti yang dilakukan sehari-hari di shelter ini tuh apa? Kebersihan yang pasti ya, makan. Kalau yang perlu mandi, tapi kita mandi bukan tiap hari kan, mandi tuh 2 minggu sekali. Nih, mereka ada kolam buat berenang. Iya, tapi lagi musim apa? Lia. Mereka punya kolam, karena lagi musim panas, airnya kita kekurangan air kan, jadi nggak dimasukin air buat ikan lele. Ya, tiap hari paling cek ada yang sakit, bersihin kuping, gunting kuku seperti itu. Kesusahannya kalau sakit, kasihan gitu, sedih. Mereka tuh kalau sakit, apalagi udah sakit tua, dan kalau mau pergi, mereka tuh tahu berterima kasih. Pasti menunggu kita. Apakah hewan-hewan di sini mendapatkan perawatan medis seperti vaksin? Oh, setiap tahun pasti. Dan sebelum masuk sini harus divaksin. Oh, harus divaksin? Harus, wajib. Itu wajib, karena itu udah masuk SOP kita. Apakah di shelter ini melayani rescue juga? Kita yang rescue. Oh, di rescue. Di rescue sendiri, bukan kita melayani yang rescue. Karena kebanyakan dia bilang rescue, ternyata bukan, milik pribadi. Yang dia udah bosan mungkin gitu. Jadi tetap kita yang rescue sendiri. Ya, ini terakhir kemarin datang di rescue di Kebun Jeruk. Ownernya perempuan nggak nikah. 75, umurnya 75, meninggal. Hewan dengan kondisi bagaimana yang biasanya pihak shelter rescue? Yang kondisinya berat ya. Mungkin udah lihat IG saya kan, kebanyakan yang saya posting yang berat, yang seperti itu ya. Iya, ini si Strong yang kalau lihat ada di IG saya belum lama nih, yang dibuang di got. Mana kan? Ini ada di IG kok, coba lihat ini. Kuru lumpuh. Pernah kita rescue di gorong-gorong Monas ya, itu susah banget. Gitu. Diam-diam, sini saya makan, udah berdekat. Iya makan, ya aduh udah buta, ini mah dibuang orang nih. Kita mesti masuk ke gorong-gorong, dan tuh anjing ada di dalam gorong-gorong Monas tuh banyak gorong-gorongnya. Kita mesti panggil dokter untuk tulup. Tulup itu tuh tembak bius. Kasihan sampai ngileran. Itu susah. Biasanya pada saat melakukan rescue, kondisi hewan itu memang dibuang oleh pemiliknya atau bagaimana? Ya kemungkinan dibuang ya. Iya udah pasti kemungkinan dibuang. Ya kalau yang kabur itu kan anjingnya bagus. Kalau yang udah dibuang ya hancur. Ada momen atau peristiwa apa yang membuat Tante sedih atau terharu selama shelter ini berdiri? Ya itu rescue. Rescue. Ya, mungkin bisa dijelaskan. Ya ini. Sampai 18 kali operasi yang saya rescue dia di Pandeglang. Ya itu aja sih, sampai mati pun dia masih nunggu saya. Ya karena dia juga, saya punya shelter. Kalau saya nggak rescue dia mungkin ya nggak ada shelter seperti ini ya, karena dia butuh perawatan dulu, butuh pengobatan gitu. Dia anjing yang kuat. Jadi saya dapat laporan dari, saya belum punya shelter besar ini seperti ini. Ada tukang Gojek cari saya, DM saya.
Saya masih diemin, 1 minggu saya diemin, tapi dia kejar saya terus, tanya, tolong dong, saya cuma tukang gojek, nggak bisa bantu nih anjing. Kenapa? Nih anjing ada tumor. Katanya. Terus dia masih kerja apaan? Coba kamu, nih saya nggak bisa, tapi kalau kita video call gimana gitu. Ya coba video call. Pas dia video call saya lihat betul tuh anjing ini tuh masih narik kayu. Jadi dia tuh dibuat kerja buat narik kayu, sedangkan dia kan tumor. Ya di situ saya tergerak. Subuh-subuh saya ke Pandeglang, ya cukup jauh ya. Sama teman saya, pas saya lihat kondisinya dia masih kuat. Tumornya gede banget gitu ya. Terus saya coba, orang-orang kampung bilang sih ini anak anjing galak gitu ya. Karena saya punya niat tulus ya, saya bilang ayo saya minta izin sama majikannya, dia mah Abah namanya. Boleh nggak dibawa? Kata Abah, oh, silakan bawa gitu. Nah, tapi dipulangin lagi karena dia bantu Abah. Berarti bisa dibilang, Jadi saya nggak pulangin lagi, saya pikir kasihan gitu. bisa dibilang berarti Sinta ini salah satu Motivasi saya. Gimana dia kuatnya sampai tiap bulan operasi, satu badan tumor semua sampai dia pergi. Bangun. Mungkin batu ini Aduh dia gemetar dok. Parno. Aduh dia nangis dok. Nangis dari saya. Bilang ikhlas ya tadi ya. Itu tapi tiap kali dengar suara ibu dia bangun lagi. Ya Bapak ikhlas dia udah mau pergi ya. Sita pergi Sita ya. Iya. Malah sebayang ya sayang Sita. Iya Bapak ikhlas ya. Bapak ikhlas ya Sita ya, daripada Sita tersiksa. Bapak ikhlas ya, kasihan Sita ya Tuhan. Ringankan beban Sita, lancarkan dia Tuhan. Saya ikhlas seperti Sita bahagia. Ya inilah, dia ada di sini. Kalau yang di bawahnya bisa. Oh kalau ini anjing saya pribadi. Anjing saya pribadi habis dia ini, anjing saya pribadi. Anjing sendiri. Jika ada yang ingin mengadopsi hewan yang ada di shelter ini, apakah bisa? Yes, bisa banget. Jadi kita ini kebetulan beberapa kali buka adoption drive yang dimana itu adalah acara open adoption. Jadi antara di sini ataupun di luar dari shelter, misalkan ada acara-acara gitu ya. Jadi biasanya kita kayak kumpulin beberapa dogi-dogi yang sudah layak untuk diadopsi, dan di acara itu kita akan langsung mingle bersama calon-calon parents juga gitu. Jadi bisa langsung ada chemistry sama yang mana, koneksi sama yang mana, bisa langsung bawa pulang dogi-dogi baru ke rumahnya.
Lalu selain dari acara-acara adoption drive itu, kadang-kadang kita juga membuka open adoption untuk dogi-dogi yang memang sudah ada di shelter ini. Biasanya mereka akan berkunjung, calon-calon parents ini akan berkunjung ke shelter kita dan mingle bareng juga sama dogi-doginya dan cocok sama yang mana, dan kalau misalkan kriterianya apa segala macamnya cocok, itu bisa langsung bawa pulang juga. Apa saja yang menjadi persyaratan jika ingin mengadopsi hewan dari shelter? Pastinya untuk persyaratan adopsi itu ada, dan sebenarnya kita di House of Blessing ini sangat selektif sama calon-calon parents dari Anabul yang mau mengadopsi. Masih banyak banget orang-orang di luar sana yang menganggap anjing itu sebagai objek atau sebuah benda kayak mainan gitu. Makanya kenapa mereka pilih untuk membeli di pet shop yang masih kecil dan masih lucu, tapi nantinya udah tua, udah sakit, udah nggak suka, terus udah gitu dibuang atau mungkin dihibahkan ke kerabat atau temannya gitu. Jadi kita sangat-sangat selektif dan preferable kalau misalkan mereka sudah pernah ada pengalaman dalam mengurus dogi atau hewan peliharaannya, karena saya rasa semua hewan peliharaan, terutama dogi itu ekstensif banget gitu perawatannya. Nggak cuman yang jadi objek mainan aja di rumah, tapi mereka benar-benar harus disayang, dirawat, dikasih physical exercise, diajak jalan, dikasih makan yang baik dan benar dan bernutrisi juga gitu. Dan kita juga emang harus perhatian mental health-nya juga kan. Jadi ya sama kayak anak sendiri gitu. Jadi memang kita harus selektif agar nanti ke depannya nggak ada abuse lagi gitu, karena kita udah kasih kesempatan kedua untuk mereka, tapi pasti kasih kesempatan kedua di abuse lagi, kan kita mau mencegah hal-hal seperti itu gitu. Harapan kedepannya untuk shelter ini? Harapan saya semoga anjing-anjing yang ada di sini bisa teradopsi. Untuk shelter ini agar bisa terus bertumbuh, bisa terus memberikan kesempatan kedua untuk dogi-dogi yang terlantar, yang sudah disia-siakan, yang sudah tidak disayang lagi oleh owner-owner sebelumnya. Jangan cuma ras aja, anjing lokal juga wajib. Selain itu harapannya juga semoga makin tinggi awareness-nya terhadap dogi-dogi ini, yang dimana jangan lagi menganggap dogi itu sebagai objek aja. Banyak orang yang makin mencintai anjing-anjing, jangan dibuang, harus dirawat. Mereka juga perlu untuk disayang, dihargai, diapresiasi juga. Kita harus komit sampai ajal menjemput mereka. Lalu yang terakhir, harapannya adalah semoga semua makhluk bisa hidup berbahagia.